Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam apostolik. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang berupa pertanyaan. Mengapa Yesus dikatakan anak Daud dan anak Abraham? Untuk mendasari pembahasan ini, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Yang bunyinya, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kemarin pembahasan perdana kita bahas dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Supaya bervariatif, tidak membosankan, maka kita membuat pembahasan dari Perjanjian Lama, kemudian Perjanjian Baru dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Maka pertanyaan kita, mengapa Yesus dikatakan anak Daud, anak Abraham? Kenapa bukan ada anak Adam, kenapa bukan anak Yusuf, tapi diawali dengan anak Daud dan anak Abraham? Tentu ini ada maksud, ada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Injil Matius, yaitu Rasul Matius. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini sepintas selalu memang ya hanya sekedar sebuah awal penyebutan silsilah daripada Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya ini ada maksud yang jauh lebih dalam yang ingin disampaikan oleh Matius kepada kita sekalian. Yang pertama, mengapa dikatakan bahwa Yesus Kristus anak Daud? Sebenarnya ini maksud daripada ayat ini, ungkapan ini, penyebutan anak Daud ini berhubungan dengan nubuatan tentang datangnya Mesias, yaitu Sang Raja. Jadi Mesias disebut dengan Mesias itu dalam paradigma Yahudi atau Israel itu berbicara tentang datangnya seorang raja yang akan memimpin Israel, yang akan duduk di takhta Daud, yang disebut sebagai tunas Isai dari Daud, dari suku Yehuda. Nah, jadi ketika Yesus Kristus dikatakan anak Daud, itu berbicara tentang nubuatan Mesias yang akan menduduki takhta kerajaan daripada Israel. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi, itulah sebabnya ketika Yesus ada di tengah dunia dan waktu ia dihadapkan kepada Pilatus tatkala ia hendak disalibkan, Pilatus bertanya kepadanya, "Apakah engkau seorang raja?" Hal itu tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Di sana dikatakan di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37,
Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi ketika Yesus dikatakan anak Daud, maka hal itu berbicara tentang tahta kerajaan Israel yang akan diduduki oleh keturunan Daud dari suku Yehuda, yang disebut sebagai Taruk atau tunas daripada Isai adalah Yesus Kristus. Dan inilah jawaban Yesus terhadap pertanyaan daripada Pilatus, bahwa dia adalah raja dan untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Nah, jadi tidak kebetulan Matius menulis bahwa Yesus Kristus adalah anak Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, dikatakan Yesus Kristus anak Abraham. Nah, ketika berbicara tentang sosok Abraham yang disangkutkan dengan Yesus sebagai anak Abraham, itu berbicara tentang ketaatan. Abraham ketika dipanggil dan diperintahkan oleh Yahweh Elohim untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim, dia tidak banyak bertanya, tapi dia taat untuk pergi walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Bahkan Abraham ketika diminta untuk mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak, Abraham juga tidak membantah, tapi dia menurut, dia taat, walaupun itu sangat berat dia lakukan. Nah, hal yang sama juga itu dialami oleh Yesus Kristus ketika ia diutus oleh Bapa datang ke dalam dunia ini, lalu menjalankan kehidupan penyaliban. Dia taat. Dia taat tanpa membantah sepatah kata pun untuk menghindari atau supaya tidak disalib. Mari kita baca ayat Alkitab yang mengatakan tentang hal itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, dia mau taat. Bahkan dikatakan di sini dia taat sampai mati di kayu salib. Selain daripada itu, saudaraku yang dikasihi, di dalam bagian firman Tuhan yang lain, ya, di mana kita diberitahukan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya, Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-8. Coba kita baca di sana apa kata firman Tuhan tentang hal itu. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan di sana demikian, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya."
Jadi ketika Yesus dikatakan anak Abraham, itu berbicara tentang ketaatan yang mana Abraham taat walaupun permintaan daripada Yahweh Elohim itu sangat berat. Tetapi dia tidak membantah, bahkan dia taat. Begitu juga dengan Yesus. Ketika dia datang sebagai manusia, dia belajar untuk taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia belajar untuk menjadi taat dari apa yang dia derita. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Sebuah pergumulan yang sangat berat, tapi Yesus mau taat sampai mati di kayu salib. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa ia seperti domba yang digiring ke tempat pembantaian, yang tidak berkeluh kesah. Nah saudaraku, jadi Yesus Kristus anak Daud adalah dia sebagai sang raja, raja di atas segala raja. Namun dia datang menjadi manusia dan memberikan keteladanan bagaimana ketaatan. Jadi jikalau kita adalah orang-orang yang oleh karena ketaatannya, ia menebus kita dari belenggu dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita pun belajar untuk taat dalam segala perkara. Kita belajar taat kepadanya terhadap setiap perintah, setiap firman-Nya. Walaupun kita telah ditebus dan kita disebut sebagai anak-anak raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap ayat firman Tuhan pasti punya makna, punya rema dalam kehidupan kita. Oleh karena itu berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang taat seperti Kristus. Karena kita juga adalah anak-anak Allah, kita juga adalah anak-anak Abraham secara rohani. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini dapat mendorong kita menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat